apakah sudah siap kelompok B1? Silahkan. Baik, Ibu, terima Baik, kasih silakan. atas waktunya. Mohon izin teman-teman B1 yang share screen, silakan di share screen dulu biar terlihat siap atau tidaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu share screen-nya, Ibu perhitungan waktunya mulai, oh iya sudah, berarti mulai sekarang. Siap. Kita mulai dulu jam 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewi selaku fasilitator, kemudian Bapak Ibu pengajar praktik yang setia mendampingi kami juga di kegiatan belajar bersama ini, serta rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 8 kelas 17 ya, 17 B1 dan B2. Sebelum saya buka, mohon izin untuk membacakan pantun dan dibalas dengan cantik ya, karena saya bukan cakep. Buah jambu tumbuh di rawa. Cantik. Masa sebiji dimakan elang. Cantik. Sungguh hari ini senang dirasa. Cantik. Bertemu calon guru penggerak membuat senang. Iya, cantik banget. Itu menghilangkan grogi Bu Dewi, jadi biar nggak tegang gitu ya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur dalam-dalamnya karena hari ini atas izin Allah tentunya kita semua bisa belajar bersama. Hal yang luar biasa yang mungkin orang lain belum tentu mendapatkan kesempatan yang seperti kita dapatkan di hari ini. Kemudian kami dari kelompok B1, ini kayaknya juga salah, kita nulisnya B2 ya. Ya itu mohon maaf kayaknya ketukar juga ya. Kami dari kelompok B1 akan mencoba untuk memaparkan konteks sosiokultural di Tasikmalaya terhadap pemikiran Ki Hajar, filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya seperti kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Nah, mohon izin kami memperkenalkan dulu tim kami. Yang pertama yaitu next slide. Ya, terima kasih. Ada fasilitator hebat kita, Ibu izin menggunakan fotonya, Ibu Dewi Puspasari, kemudian ada Ibu Dede Rahwati, pengajar praktik kita yang luar biasa, mendampingi walaupun hari libur, Ibu tetap ada bersama kami. Saya sendiri, Nani Marliani dari SMA 1 Tasikmalaya, kemudian yang kedua Ibu Wiwin Wintarsi, yang Ibu Wiwin nanti akan bertugas sebagai notulen, kemudian Bapak Ajis Arsyid, maaf, dari SMP 7, beliau akan bertugas untuk menjadi menanggapi nanti Bapak Ibu yang ada pertanyaan, jadi kami sudah bagi-bagi tugasnya. Kemudian 3 presenter hebat dari kelompok B2, karena kami akan presentasi 3 orang secara bersamaan gitu bergantian. Ada Bapak Idan Wildan dari SDN Pasir Jaya, kemudian ada Bapak Deluk yang namanya luar biasa keren ini ya, D. Lukmanul Hakim dari SDN 1 Angkasa, dan ada Ibu Wahyu Kristanti dari SD Yosudarso. Itu tim kami Bapak Ibu. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan rekan-rekan dari B1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Pak Idan, Pak Lukman, dan Bu Wahyu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ning, Ibu Dewi sebagai fasilitator, dan juga Ibu Dede di daerah Makawati sebagai pengajar praktik kami, dan juga untuk rekan-rekan yang hebat semuanya. Dalam kesempatan ini, baiklah saya akan memaparkan kesempatan sosial Kiai Haji Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, ada
3 poin yang menjadi acuan dalam kekuatan sosial kultural. Silahkan next. Yang pertama, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tentang pendidikan. Yang pertama ada pendidikan karakter, yang kedua belajar dengan bahagia, dan yang ketiga belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang poin yang pertama, yaitu pendidikan karakter. Baik, next. Nah, untuk pendidikan karakter yang pertama yang sesuai dengan tradisi sosial-kultural lokal, yang pertama ada tradisi gotong royong. Bagaimana kita ketahui bahwa di Kota Tasikmalaya itu, meskipun wilayahnya sudah maju dan menjadi kota mungkin terbesar di Priangan Timur, tapi untuk budaya gotong royong ini masih terpelihara, di mana tampak ini dalam kegiatan bersih-bersih di masyarakat atau dalam pembangunan masjid-masjid di masyarakat ini kebanyakan masih menggunakan prinsip gotong royong. Apalagi kalau di Tasikmalaya juga ada ikon sebagai kampung yang mempertahankan ciri khas tradisi lokalnya, yaitu ada Kampung Naga. Mana di Kampung Naga ini kita ketahui bahwa ada tradisi-tradisi atau aturan-aturan yang menjaga dan memegang teguh terhadap tradisi lokal. Dan untuk budaya gotong royong ini di sekolah-sekolah kami juga sudah diterapkan, di mana di setiap pagi hampir di setiap sekolah pasti ada yang namanya bersih-bersih dulu sebelum masuk ke kelas. Apalagi untuk di SD, kebetulan di SD saya itu tidak ada penjaga ya. Jadi untuk pemeliharaan kebersihan di lingkungannya itu menggerakkan siswa-siswanya untuk bergotong royong. Dan untuk yang kedua, pendidikan karakter, next slide. Di Tasikmalaya itu terkenal sebagai kota santri. Makanya kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah itu lekat sekali dengan kegiatan religius, di mana hampir di setiap sekolah ini pasti ada pembiasaan, di antaranya ada mengaji bersama ini untuk di pagi hari, dan juga doa pagi sebelum belajar. Ada juga untuk di SD kami, di SD kami kelas 6 dan kelas 5 itu ada literasi yang salah satunya itu membaca Al-Quran, mana setiap pagi setiap siswa itu diarahkan untuk membaca Quran, kemudian selama 15 menit, kemudian nanti ada hanca yang harus ditarget sampai misalnya setiap anak itu berapa bulan untuk menamatkan atau khatam Al-Quran. Begitu juga untuk doa pagi untuk agama yang lain, kebetulan di kelompok kami ada yang beragama lain, ini diarahkan pada kegiatan doa pagi bersama di sekolahnya. Dan untuk pendidikan karakter yang ketiga berikutnya, ini juga masih berkaitan dengan religiulitas, di mana selain mengaji kami juga ada sholat berjamaah bersama. Biasanya ini pada jam istirahat kedua atau sebelum pulang untuk di SD. Ada kegiatan sholat zuhur berjamaah, kemudian selain sholat zuhur juga ada kegiatan setiap Jumat pagi itu ada sholat duha bersama. Next, berikutnya yang keempat ada program bisa lihat sampah ambil sama, seperti halnya dari kelompok pertama ya, karena program ini sekarang ini begitu digembar-gemborkan oleh pemerintah kota kita, di mana bahkan PJ Wali Kota sempat memberi sebaran bahwa ketika melihat sampah yang masih menggunduk di pinggir-pinggir jalan, jika belum diangkut oleh pengangkut, maka segera hubungi. Nah, itu sempat ada sebaran seperti itu, di mana ini untuk menanggulangi sampah-sampah yang menimbun di pinggir-pinggir jalan karena tidak diambil oleh pengangkut sampahnya. Dan untuk di sekolah kami juga ada beberapa program, yaitu misalnya dengan pemilahan sampah. Kemarin juga Pak Wali menginstruksikan kepada sekolah supaya termasuk dalam
bank sampah atau ada namanya rekening sampah, di mana setiap sekolah wajib menjadi nasabah-nasabah yang ada di bank sampah di daerahnya. Ini untuk pembiasaan pendidikan karakter yang berhubungan dengan lihat sampah ambil. Dan berikutnya ada yang kelima itu next, tentang kebiasaan pendidikan karakter yang membiasakan murid untuk melaksanakan program Garilis, gerakan literasi sekolah. Untuk gerakan literasi sekolah ini dari pusat kan ada yang namanya GLS, gerakan literasi sekolah. Nah di Pemkot kami juga ini ada namanya Garilis. Garilis itu identik dengan apa ya? Dengan kata Sunda, bahasa Sunda, artinya cantik. Tapi kalau ini Garilis ini singkatan dari gerakan literasi sekolah. Dan di Pemkot kami juga itu ada yang namanya kolecer. Kalau saya pernah lihat kolecer, artinya kolecer itu kotak literasi cerdas. Saya pernah jalan-jalannya di alun-alun kota. Dulu itu pernah lihat kotak-kotak literasi berisi buku-buku di mana yang sedang bermain di taman itu bisa meminjam sambil bermain, bisa membaca di sana. Dan untuk di sekolah, tentunya ini hampir semua sekolah sudah menerapkan gerakan literasi, di mana setiap sebelum belajar 15 menit itu dibiasakan untuk membaca. Dan untuk berikutnya tentang pendidikan yang bahagia itu akan disampaikan oleh Pak Deluk. Silakan. Terima kasih Pak Idan. Pak Idan keasikannya Pak Idan labas. Oh iya. Siap. Selanjutnya pembelajaran yang bahagia. Jadi kebiasaan-kebiasaannya itu dengan 5S ya, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Salah satunya seperti di gambar, yang pertama kegiatan rutin di pagi hari. Jadi siswa sebelum masuk ke dalam sekolah itu disambut oleh guru piket atau siswa yang lainnya ya. Salah satunya dengan cium tangan gitu. Yang kedua, membiasakan bersikap ramah dan tersenyum mengawali pagi. Ya, jadi kalau diawali pagi dengan senyuman itu anak akan merasa bahagia ya. Dan ada juga istilah ya, awali pagi dengan harapan. Harusnya awali pagi dengan sarapan. Itu. Kemudian next selanjutnya. Nah, yang ini terutama saya sebagai guru bidang PJOK, pembelajaran yang menurut kami kelompok B1 itu pembelajaran yang bahagia itu pembelajaran dengan praktik ya. Yang pertama itu pembelajaran PJOK itu sangat disenangi atau dirindukan oleh siswa ya. Boleh ditanya ke anak Bapak Ibu di sekolah, pasti yang paling ditunggu-tunggu itu dalam 1 minggu itu pasti pelajaran PJOK ya gitu. Kemudian praktik sains. Nah, praktik sains juga sama. Pasti anak kecenderungan itu kalau di kelas agak boring ya, bosan kalau tidak praktek. Nah, sama juga next. Silakan Ibu Wahyu, dilanjutkan Bu Wahyu. Baik, terima kasih Pak Lukman. Karena waktunya tinggal mepet sedikit ya. Saya lanjutkan bagaimana pembelajaran itu terasa menyenangkan. Artinya anak-anak itu happy. Itulah yang pesannya Bapak Ki Hajar Dewantara ya dalam kita berbelajar. Termasuk contoh salah satunya adalah kaulinan barudak yang kita bisa terapkan dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Contohnya yang sudah pernah dilakukan adalah anak-anak bermain ciciripit, lalu menyampaikan pesan moralnya apa nih dalam permainan ini. Ada juga yang permainan-permainan tradisional lain Jawa Barat dari Tasikmalaya yang bisa kita terapkan sebelum mulai pembelajaran sebagai ice breaking. Kemudian untuk selain dalam pembelajaran, kita juga gunakan asesmen tidak lagi tertulis, tapi dari sedini mungkin. Kebetulan karena kami sudah sekolah penggerak, kepala sekolahnya sudah penggerak di SD Sudarso, jadi sudah menanamkan asesmennya adalah PJBL. PJBL itu adalah Project Based Learning, jadi memperkenalkan kearifan lokal melalui presentasi-presentasi mereka yang tadinya sebelumnya mereka harus
melihat dulu sekeliling mereka, lalu mendengar dan merasakan, lalu mereka akan memikirkan apa nih kira-kira yang mau dipromosikan gitu, memperkenalkan kearifan lokal di daerah kami begitu kan. Setelah itu mereka membuat refleksi. Refleksi itu apa yang sudah mereka pelajari dari materi dan apa yang akan saya lakukan nih sebagai anak sekolah supaya kotaku menjadi terkenal untuk di wilayah lain, mungkin seperti itu. Jadi pembelajaran praktik memang sangat menyenangkan untuk anak-anak usia dini maupun sampai SMA. Termasuk presentasi-presentasi begini yang terarah. Memang kalau kelas kecil kita harus banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Kalau kelas besar mungkin bisa mandiri, mencari permasalahan sendiri, mencari ide-ide gagasan solusi untuk menyelesaikan apa ya. Kenapa sih di Tasikmalaya nih kan tempat yang baru tuh yang di HZ itu yang kayak di mana di Jogja banyak payung gelis itu ciri khasnya waktu awal-awal tuh keren banget, tapi semakin kesini semakin malam sampahnya semakin banyak gitu kan. Itu kan menjadi permasalahannya. Nanti lalu kelas besar mulai mencari tahu bagaimana supaya tidak ada banyak sampah karena memang tempat sampahnya terbatas di sana. Mungkin mereka punya solusi-solusi gitu. Kalau kelas kecil memang harus diarahkan, kalau kelas besar sudah bisa mandiri sampai kelas 6 itu. Kemudian pembelajaran itu yang tadi adalah pendidikan karakter yang pertama, yang kedua itu tentang pelajaran yang menyenangkan, yang membuat bahagia, yang fun learning. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran sesuai dengan kodrat alam. Mereka belajar mengenal lingkungan sekitar masing-masing. Kalau mungkin di daerah kota mereka bisa cari di museum, di gedung-gedung. Nah, kalau kita kan lingkungannya alamnya berbeda. Jadi kita eksplorasi sendiri. Mereka diajak untuk berempati dan peduli dengan lingkungannya masing-masing. Lalu dari situ mereka diajak juga untuk kita sebagai guru memberikan umpan balik dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Misalnya mereka membuat kreasi melukis payung gelis ini nanti tidak hanya mereka membuat apa, mungkin langkahnya, jadi tidak hanya membuat produk, itu ada hikmahnya buat mereka gitu. Ini juga bisa masuk ke P5 ya, proyek kodrat alam. Sekarang kodrat zaman, nah meskipun kita di kota kecil beda dengan kota besar, tapi kita bisa tetap update. Contoh kakak-kakak SMA ini di sekolahnya Bu Nani ya, sudah menggunakan pembelajaran augmented reality, lalu ada juga yang sudah menggunakan laboratorium. Ini di Tasikmalaya kan juga ada banyak ngadongeng ya, cerita-cerita dongeng Ratmula mana gitu kan. Itu apa namanya? Mereka membuat alat peraga, diarahkan, lalu memang mungkin butuh bantuan guru dan orang tua dalam mempersiapkannya, tapi saat bercerita mereka mandiri dan bisa dilakukan dengan aplikasi StreamYard yang orang lain pun, orang umum pun bisa menyaksikan secara umum gitu. Melalui YouTube juga bisa. Jadi memang teknologi itu kita harus ikuti mulai dari sejak dini begitu. Aduh, maaf saya agak terengah-engah. Silakan untuk selanjutnya sebagai penutup saya kembalikan ke Ibu Nanding. Terima kasih. Terima kasih Pak Ian, Bu Wahyu, dan Pak Deluk yang sudah terengah-engah sampai ya untuk mempresentasikan. Dari semua yang rekan-rekan saya sudah presentasikan, kami kelompok B1 itu mengambil intisarinya filosofi yang kami gunakan, filosofi Sunda yang kami gunakan yang mendekati dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah, jadi ini mengcover semuanya, Nyunda, Nyakola, Nyantri. Nah,
dari slogan ini, dari falsafah ini, harapannya bahwa siswa-siswi yang kita didik itu akan berperilaku seperti orang Sunda yang terkenal dengan sopan santunnya. Kemudian nyakola itu berarti mereka punya kecerdasan yang baik. Kemudian nyantri mereka religius Islam, religius. Nah, religius ini sesuai juga dengan slogannya Tasik Kota Santri, begitu ya. Kemudian 3 falsafah ini harapannya itu dijadikan falsafah hidup anak didik kita juga, siswa-siswi kita juga. Itu dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada masukan, tanggapan atau arahan mungkin dari Ibu fasilitator dan rekan-rekan dari kelompok B1. Terima kasih, belum ditutup. Biasa, Bu Hana sudah langsung angkat tangan. Terima kasih Bu Hana, fast Ya. respon. Bu Sayang Wiwin waktu, siap-siap. Bu. Iya betul. Bu Wiwin siap-siap, Bu Wiwin. Baik, terima kasih. Izin menanggapi juga. Tadi yang pertama terkait tampilan PPT keren ya. Sesungguhnya PowerPoint itu the power of point ya. Saya sempat komen di grup juga. Kita bisa belajar dari teman-teman di kelompok P1. Terima kasih. Kemudian tadi sempat keren sekali untuk kontennya juga. Tadi sempat mendengar terkait paparan Bu Wahyu, betul ya. Tadi bukan sempat, memang mendengar gitu paparan dari awal sampai akhir. Bahwasanya kita punya Malioboro-nya Tasik gitu ya Bu ya. Yang itu betul. Sebelum bulan puasa kebetulan saya ditugaskan oleh Pemkot untuk membersamai GKR Mangkubumi, beliau Putri Keraton Yogyakarta, untuk menunjukkan tentang pengolahan sampah daerah Taman Sari, karena di situ ada Kampung Pramuka ya, dan beliau ditugaskan untuk melihat dan mengecek serta bagaimana kegiatannya terkait pengolahan sampah. Nah, pada saat melewati HZ ya, karena di Pemkot kita ke Jalan HZ namanya, mungkin nanti kalau Ibu fasilitator berkenan bisa jalan-jalan, kita ajak jalan-jalan juga. Di situ ada Malioboro-nya Tasik, dan kita jelaskan gitu. Ini Malioboro-nya Tasik kok bisa sampai seperti itu gitu. Tapi beliau GKR Mangkubumi itu berkata, ingat ya, saya bukan nggak apa-apa mungkin ya mengambil sisi positif daerah lain untuk kita terapkan di daerah kita, khususnya pada penanaman karakter peserta didik di sekolah kita. Malioboro itu yang di Jogja ya, bukan yang di Tasik, yang di Jogja itu terbentuk dari karakter masyarakatnya. Baru di situ dengan beberapa tahun kegiatan-kegiatannya gitu. Jadi benar-benar dari karakter baru terciptalah kawasan Malioboro itu gitu. Nah, sedangkan betul tadi yang dikatakan Bu Wahyu, kita baru diresmikan pada hari ulang tahun Pemkot waktu Oktober, dan tahu-tahu dijadiin tempat yang viral, hanya difoto-foto. Saya sendiri sering ke sana dan belum pernah difoto gitu. Karena memang bukan seperti itu maksud dan tujuannya dibuat kawasan tersebut gitu. Sehingga sampah di mana-mana, kemudian sarana prasarana juga udah mulai banyak yang rusak gitu. Jadi betul sekali perkataan GKR Mangkubumi itu bahwa Malioboro itu tercipta dari karakter masyarakatnya. Ya, kalau di kita mungkin dibangun dulu ya kawasan tersebut, tapi karakternya memang masih belum ada gitu. Masyarakat itu kan dari mulai anak kecil sampai orang dewasa dilihat dari sampah dan juga pemeliharaannya. Jadi memang betul sekali bahwasanya karakter itu sangat penting. Terima kasih untuk kelompok B1 paparannya sangat menginspirasi. Itu saja mungkin Bu tanggapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hana sudah menguatkan. Mungkin dari kelompok B1
ada yang mau menanggapi atau dari tim kelompok B2 ada yang masih ingin ditanyakan? Karena punya Bu Hana bukan pertanyaan ya Bu ya, tapi Iya. tanggapan Bu ya. Anissa, Bu Naning. Oh iya, silakan Bu Anissa, luar biasa. Monggo Bu Anissa, nanti kita tampung dulu, jadi biar Pak Aji sambil menuliskan jawabannya. Monggo Bu Anissa. Baik, terima kasih Ibu Naning kesempatannya. Mungkin di sini saya sedikit nggak tahu ini pertanyaan atau tanggapan ya. Terkait pendidikan pembelajaran apa ya tadi? Oh, pendidikan bahagia tentang pembelajaran dengan praktik yang tadi Pak Delu sampaikan ya. Justru saya melihatnya agak gimana gitu ya. Soalnya tadi Pak Delu menegaskan bahwa pembelajaran dengan praktik adalah pembelajaran yang sangat membahagiakan dan ditunggu-tunggu oleh peserta didik mungkinnya. Nah, justru saya malah punya pertanyaan seperti ini. Justru bagaimana kita sebagai pendidik itu menciptakan semua pembelajaran atau semua mata pelajaran, bukan hanya yang ada praktiknya saja, agar bisa bahagia gitu. Jadi tidak hanya yang praktik aja itu yang bahagianya gitu. Meskipun memang kenyataannya seperti itu di sebagian sekolah mungkin ya, atau bahkan di semua sekolah seperti itu, saya juga tidak tahu ya. Tapi pembelajaran bahagia itu atau pendidikan bahagia dengan pembelajaran praktik itu seolah pembelajaran yang di kelas itu tidak bahagia gitu, mungkin seperti itu ya. Justru ya seperti tadi saya bilang bahwa peran kita atau tugas kita sebagai pendidik, bahkan guru mapel ya, bagaimana apalagi Ibu Nani mungkin guru kimia yang terkesan kimia itu sulit dan menyeramkan mungkin bagi sebagian orang. Nah, justru bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran di kelas itu bahagia, tidak hanya terpaku pada pembelajaran praktik saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Anissa. Saya sih pengennya tempuknya kenceng-kenceng Bu Anissa. Terima kasih. Dua dulu ya rekan-rekan dari tim B1, B2, ketukar aja ya. Kami persilakan pada tim B1 Pak Ajis. Apakah masih ada? Oke, siap. Pak Ajis, speakernya kayaknya bermasalah ya. Pak Ajis, speakernya menghiung. Pak Ajis, speakernya menghiung gitu ya. Belum bagus Pak Ajis. Nah, oke. Kayaknya nggak harus pakai headset mungkin. Nah, sudah hilang. Monggo Pak Ajis, silakan Pak Ajis. Saya coba mungkin bukan ini ya, hanya menambahkan saja untuk kalau yang Ibu Hana sih enggak ya, itu memang fenomena yang terjadi di Kota Tasik ya kejadiannya. Untuk Bu Anissa, mungkin untuk pembelajaran atau pendidikan bahagia dengan pembelajaran praktik itu saya setuju bahwa tidak hanya praktik. Mungkin Pak Deluk itu memang latarnya di olahraga, jadi mencontohkannya olahraga. Padahal olahraga seni khusus saya itu kalau praktik pasti ada. Informatika Pak Ali ya, mungkin itu ada informatika praktiknya. Bahasa Bu Wiwin. Ya, Pak. Misalkan bahasa Indonesia ada yang puisi dan lain-lain, sains juga. Bukan berarti praktik itu mungkin tidak di luar kelas, tapi di dalam kelas juga sebetulnya anak-anak kita itu melakukan praktik. Nah, cuma kemasannya itu bagaimana memang tergantung kita. Prakteknya itu membawa suasana kepada anak dan kita itu supaya benar-benar enjoy, bahagia, menikmati pembelajaran, proses pembelajaran itu. Nah, itu barangkali untuk ini. Intinya untuk pendidikan bahagia dengan pembelajaran praktik memang itu salah satu
salah satu strategi bahwa bagaimana supaya pembelajaran itu betul-betul mengena gitu ya untuk anak-anak kita. Salah satunya dengan praktik itu. Dan saya yakin semua materi pelajaran dari pertama yang sains dan lain-lain itu saya yakin praktiknya ada. Literasi, numerisasi dan lain itu mungkin salah satu bagian dari praktik juga gitu ya. Itu mungkin. Dan saya setuju Ibu Anissa bahwa semua pelajaran itu praktik. Cuma mungkin tadi salah satu rekan kami Pak Dede memang latarnya dari olahraga. Kalau saya mungkin yang memberikan paparan, saya akan memberikan paparannya ya di seni, melukis payung gelis dengan filosofi bla 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 bla, prakteknya begini mungkin begitu. Atau mungkin Pak Ali, oh informatika juga praktek begini loh, begini membuat segala macamnya, membuat blog dan lain-lain mungkin itu ya. Itu saja. Cuma tambahannya untuk yang penutup kita semua bukan filosofinya ya dari konsep Ki Hajar Dewantara lalu kami kemas menjadi satu bahasa Nyunda nyakolak nyantri itu ya. Tadi Bu Nani menjelaskan bahwa memang masyarakat Sunda itu diartikan harus berperilaku dan berbudaya sopan, adab, etika dan budaya. Nah, kita tadi ada 5S. Kalau di sekolah kita dahulu Buin kita bernostalgia ada tulisan hormat kasaluhureun, akur kasasamanya, kasahandapeun gitu ya. Akhirnya kita terbiasa, saya Ibu dan Bapak dengan Bu Win itu tidak menyebut Bu sebetulnya kalau bahasa sehari-hari. Saya Teteh dan Bu Win menyebut saya Ayi. Itu sudah terbiasa. Teteh, Ayi gitu kan, kadang-kadang ya Ece gitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satu filosofinya Kak ya. Hidup tanpa ilmu bagaikan mengarungi lautan tanpa perahu. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Berarti ini memang adab, etika, budaya harus dengan ilmu dan dibungkus dengan nilai-nilai religius kemanusiaan. Karena seperti yang adalah nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di sana tetap bungkusnya itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Maka di sini ada nyantri itu tadi. Hadis ilmu tanpa amal. Jadi seperti itu mungkin bukan memberikan, mencoba membungkus dari semua kegiatan-kegiatan pembiasaan yang ada di sekolah kita. Ya inilah yang paling cocok. Nyunda, sekolah dan nyantri. Itu barangkali Ibu. Oke, terima kasih Pak Aji, luar biasa. Rekan-rekan dari B1 tadi Pak Aji sudah menyampaikan tanggapannya. Kalau masih ada, sebenarnya waktunya sudah habis karena kita terbatas waktunya. Tapi mungkin ada rekan saya yang mau menambahkan. Bu Wiwin mau menambahkan? Terima kasih Bu Nani. Oh iya, silakan Bu Wiwin. Terima kasih Pak Aji sudah memaparkan. Saya hanya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Ibu Anissa. Memang betul Bu Anissa ya, kita sebagai guru juga harus mendampingi peserta didik, harus bahagia pembelajaran dalam berbagai situasi ya. Kita harus bisa menciptakan. Saya setuju itu. Dan memang kesepakatan atau setelah kami berdiskusi dengan ternyata rata-rata dengan melalui pembelajaran praktik itu mengeksplor, jadi kebahagiaan anak itu lebih terlihat begitu dan memang lebih mengena begitu ya Bu. Setelah kita mendapatkan teori gitu ya, anak mencari sendiri dan akhirnya dalam praktek mereka bisa menemukan dan kita suka lihat anak hore gitu kan ya. Kalau itu berarti itu sudah terbukti walaupun tidak tidak kita diminta juga, oh ternyata itu ada pembelajaran yang berbahagia. Jadi yang Pak Deluk sampaikan di slide-nya itu karena salah satu contohnya dari pelajaran olahraga, kemudian tadi ada yang dari
apa ya, bukan hanya olahraga ya, Pak Sains. dari sains dan sebagainya. Sebetulnya hampir semuanya ada karena ada keterampilannya. Nah, mungkin itu yang saya kuatkan. Terima kasih atas masukannya. Mungkin itu yang bisa saya bantu untuk memaparkan ya. Terima kasih Bu Nani, kembali lagi. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Mudah-mudahan Ibu Anissa yang bertanya tadi sudah bisa terjawab ya, bagaimana agar semua pelajaran, semua situasi, semua keadaan anak-anak tetap bisa belajar bahagia. Begitu ya Bu Anissa ya. Seperti tadi rekan-rekan dari tim kami yang sudah menyampaikan, mungkin saya hanya menebalkan gitu ya, menebalkan saja seperti di panduan pemantik yang diberikan oleh Ibu Fasilitator itu di bagian 3 itu kan memang apa upaya kita sebagai pendidik untuk menebalkan cerita anak-anak didik kita gitu. Maka 3 hal ini yang ingin kami lakukan untuk anak didik kita, jadi nyunda, nyakola, nyantri gitu. Karena kita ada di daerah Sunda. Bapak Ibu, pasti ini masih banyak kekurangan untuk dikatakan baik gitu ya. Dan terima kasih arahan, saran untuk memperbaiki hasil dari diskusi kami, tim kami. Kami tunggu nanti dari Ibu Fasilitator mungkin yang mau menambahkan untuk melengkapi slide presentasi kami untuk diunggah. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Kami dari kelompok B1 favorit B mana kita ya. Dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun Bapak Ibu biar selesai. Goreng ayam di bubuk kecap. Cantik. Mengundang selera para sahabat. Cantik. Calon guru penggerak memang mantap. Oke. Pandai bicara, mengemukakan pendapat. Yes. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tadi sebenarnya ada pantun tapi kelupaan.